Halo Semeton Pajak, jumpa lagi di podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Jumpa lagi bersama saya Niputu Aryasi. Nah, di episode kali ini kita tak terasa ya, sudah sampai di akhir bulan Oktober. Nah, di minggu kemarin di tanggal kita memperingati dua momen yang bersejarah ya. Jadi apa aja ya. Jadi di bulan Oktober ini kita memperingati tanggal 28 Oktober kemarin sebagai Hari Sumpah Pemuda. Oke. Kemudian satu lagi di tanggal 30 Oktober nih. Apa itu? Hari Uang, Pak. Hari Uang atau Hari Uang Republik Indonesia yang kita singkat dengan HORI. Loh, kok bisa uang kok jadi HORI, Mbak? Yang gitu ya. Zaman dulu ya. Oke. Itu memperingati hari pertama beredarnya rupiah. Oh gitu. Rupiah Jadi itu hari pertama. Kira-kira berarti udah berapa tahun nih perayaan Hari keberapa? Uang ini sudah ke yang ke-79, Pak. Oke. Jadi 79 tahun. sudah panjang ya Hari Kalau Uang Sumpah ini. Pemuda lebih panjang lagi ya. Lebih panjang lagi. 97 lah masalah. Iya. Kita tes dulu masih hafal. Lanjut ya. Jadi kita di bulan Oktober ini membahas Hari Uang. Nah, ngomong-ngomong uang, kita juga episode kali ini kita akan membahas terkait dengan uang, yaitu diskon pajak bagi pekerja pariwisata. Nah, orang belanja banget ya. Sesuai banget. Seperti orang belanja ya, diskon. Nah, di diskon pajak ini kita akan membahas ketentuan terbaru yang fresh from the oven yang baru di launching minggu kemarin terkait PMK 72 nih 2025. Nah, di diskon pajak, kita membahas pajak itu sebenarnya tidak harus terkait beban ya. Jadi ada juga loh ya pajak yang membantu masyarakat atau memberikan diskon lah istilahnya ya. Jadi namanya itu adalah PPh 21 ditanggung pemerintah atau DTP. Nah, kebijakan ini merupakan stimulus nih yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah ya. Jadi nanti itu kita paket bahas stimulus yang kemarin sering disebut ya. Pemerintah banyak, salah satunya ini ya, paket stimulus ekonomi ya. PPh 11 DTP ya. Iya, jadi PMK 72 ini tidak, stimulus yang diberikan pemerintah ini bukan hanya baru sekali ini aja. Sudah beberapa kali pemerintah memberikan stimulus fiskal ini. Di tahun 2025 aja sudah ada dua ya Pak ya. Jadi pertama di PMK 10 tahun 2025 dan yang terbaru sekarang di PMK 72. Nah, Semeton Pajak, kita akan kupas tuntas nih kenapa sih ada PMK 72 tahun 2025, terus apa aja yang diubah di PMK 72 ini, terus siapa yang diuntungkan. Nah, kita sudah kedatangan dua narsum yang sangat handal nih. Ada Pak Bayu dan Mas Jojo, Pak De Jojo ya. Selamat datang Pak Bayu. Selamat datang Semeton Pajak, Mbak Ari. Oke, gimana kabarnya Mas Jojo? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak Bayu? Ya, Sama-sama. Dari kemarin hujan terus. Semoga semua baik-baik saja. Iya. Tidak lagi terjadi banjir ya, tadi ya. Oke. Semoga pajak sehat-sehat saja, terhindar dari segala bencana. Nah, kita langsung aja nih Pak Bayu ya. Gimana? Jadi Semeton Pajak ini masih bingung nih, apa sih itu tadi DTP, PPh ditanggung pemerintah itu gimana? Ditanggung pemerintah itu maksudnya gimana ya gitu. Oke. Jadi kan gini Mbak, jadi Ya. kan biasanya kan namanya PPh pasal 21 itu ya. Kita sebagai karyawan kan pasti kan ada tuh potongan pajak kan. Kalau penghasilan kita memang di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak kan pasti oleh pemberi kerja akan dipotong. Nah, untuk tahun 2025 ini gitu ya, untuk beberapa sektor tertentu, sektor usaha tertentu, itu oleh pemerintah diberikan tadi semacam kayak diskon dalam tanda kutip ya. Diskon. Jadi PPh-nya yang seharusnya itu dipotong atas penghasilan karyawan itu menjadi ditanggung oleh pemerintah. Jadi luar biasa dibilang, oke, selama 2025 pajak kalian tak tanggung deh. Pemerintah kurang lebih bilang begitu lah. Ngasihnya gitu ya. Nah, jadi
tadi nanti pegawai itu akan mendapatkan gaji secara penuh. Kalau biasanya taruhlah penghasilannya tuh 8 juta, kemudian dipotongnya 250.000, nanti dapatnya tetap 8 juta full ya. Tidak full. lagi menjadi berkurang kayak Ya, sebelumnya. Itu tujuannya. Oke, jadi full kita dapat take home pay pegawai jadi lebih besar nih Pak ya. Betul. Ya, Take home pay-nya jadi penuh. lebih gitu. penuh ya. Gajinya tetap, Gajinya tapi tetap. THP-nya naik ya. Naik. Karena dulunya dapatnya dipotong full. pajaknya nggak dipotong lagi Betul, ya, ditanggung betul pemerintah. sekali. Iya. Jadi bukan kenaikan gaji ya, tapi kenaikan take home pay Take ya. home pay ya. Itu beda ya gaji Ya. sama take home pay kan. Gajinya Gajinya bisa tetap. tinggi, bisa jadi Ya. take home pay-nya lebih rendah karena mungkin dipotong mana, dipotong Ya. apa gitu ya. Ini yang potongan pajaknya dihilangkan karena ditanggung sama pemerintah. Betul. Jadi nanti dapat lebih banyak ya ininya ya. Nah, jadi semacam ini tuh bisa dibilang semacam stimulus fiskal gitu ya Pak Bayu ya? Betul sekali. Jadi kalau beberapa warga masyarakat tuh mendapatkan bantuan tunai gitu kan. Nah, ini modelnya kalau untuk karyawan-karyawan itu adalah bantuan fiskal melalui mekanismenya pajak. Oke, Jadi gitu lewat ya. pajak yang harusnya dibayar menjadi tidak perlu dibayar. Tidak perlu ditanggung pemerintah. Tanggung gitu pemerintah ya. Oke. untuk kriteria-kriteria tertentu kriteria tertentu. yang bekerja di industri-industri tertentu. Industri tertentu. Nanti dibahas lebih lanjut ya. Akan kita bahas Jadi nanti. kalau seperti bansos dapat bansos terus berapa bulan sekali dicairkan, ini jauh lebih instan ya. Instan. Karena harusnya gaji nerimanya dipotong pajak, berarti sekarang terima gaji langsung yang pajak tadi sudah ditambahkan langsung di THP-nya ya. Betul, langsung Lebih, diterima lebih full. cepat dirasakan harusnya ya. Iya. Oke, semeton pajak. Jadi itu ya istilah tadi PPh 21 DTP sudah jelas ya. Nah, kita lanjut nih Mas Jojo di Jojo. Sebenarnya kebijakan DTP ini Kenapa apa ya gitu latar belakangnya? Jadi di setiap aturan baru itu pasti pertama kali di atas pasti ada kata menimbang. Menimbang kenapa sih aturan dikeluarkan? Nah, kalau bicara secara tekstualnya mungkin seperti saya bacain sebentar ya karena ini agak lumayan nih. PMK 72 ini menimbang seperti bahwa untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal berupa pajak ditanggung pemerintah. Tadi Mas Bayu bilang tadi ini bantuan fiskal nih. Bantuan fiskal. Ya. Jadi memang kemudian kalau lihat di awal 2025 kan kalau kita bicara di banyak media bilang nih ada perlambatan ekonomi. Ya, benar. Nah, diharapkan dengan adanya stimulus fiskal ini di mana nanti take home pay karyawan itu meningkat. Karena ada tambahan dari pajak yang harus disetor pemerintah tapi kemudian diberikan kepada karyawan karena nggak dipotong lagi, otomatis kan nilai belanjanya akan naik ya. Oke, menjaga daya beli ya. Ya, daya belinya naik, nilai belanjanya kan akan banyak runtutannya nih. Baik untuk para pedagang, industri kan ini ada runtutannya ya, ada bola salju yang bergulir. Nah, itu yang dihadap pemerintah dengan memberikan stimulus ini, maka akan ada bola salju akan membantu peningkatan ekonomi karena kemarin di awal-awal tahun dianggap sempat agak melambat. Ya. Jadi diambillah stimulus ini. Jadi diharapkan dengan daya beli masyarakat yang tetap terjaga, jadi ekonomi secara makro tetap berputar ya. Jadi roda perekonomian dia akan berputar. Harapannya bisa lebih cepat dengan cepat. Jadi nanti pertumbuhan ekonomi kata-kata naik gitu ya. Karena warga masyarakat memiliki uang lebih banyak dari yang sebelumnya melalui ya. tadi pajaknya itu ditanggung pemerintah. Makanya itu mengincar di sektor-sektor yang padat karya, yang Betul. banyak pegawainya biar yang merasakan manfaat ini banyak gitu. Oke, semeton. Jadi sebenarnya potongan pajak ini tidak hanya potongan pajak biasa. Jadi sebenarnya ini strategi ekonomi pemerintah ya, gitu. Karena salah satu fungsinya kan sebagai stabilisator pajak ya, juga sebagai untuk mengatur. Jadi dia mengatur kemudian menstabilisasi ekonomi. Oh, ini ekonomi agak ini nih. Oh, perlu di boost ini ininya. Perlu di boost. Dan alat pemerataan ya. Fungsi pajak gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut semeton pajak. Nah, Pak Bayu, kita akan membahas nih. Tadi kan Pak Bayu sampaikan ada beberapa sektor tertentu nih, Pak Bayu. Jadi sebenarnya sektor mana aja nih yang dapat insentif ini? Ya, jadi sejak awal tahun 2025 ya, Pak. Jadi Januari itu ada 4 sektor yang diatur di dalam PMK 10 PMK 10 tahun 2025, yaitu pertama industri alas kaki, Mbak. Alas kaki yaitu pembuatan sepatu, sendal, alas kaki lah dan bahan-bahan pembantunya. Kemudian yang kedua adalah industri tekstil dan pakaian jadi. Tekstil. Tekstil. Ya meskipun sekarang lagi beredar banyak dari luar negeri, betul yang ilegal gitu ya, tapi kita berharap industri dalam negeri bisa maju, yaitu industri tekstil dan pakaian jadi, makanya diberikan juga pegawainya insentif untuk DTP. Kemudian
adalah industri furniture. Furniture ya. Jadi perabot-perabot dari kayu, rotan dan sebagainya itu industri furniture kita berikan juga. Kemudian yang keempat adalah industri kulit dan barang dari kulit. Jadi ini kulit. Yang Mbak suka itu tas, kulit, dompet, itu kan semua perlengkapan. Yang Mbak suka itu. Yang mana ya? Ya nggak semua ibu-ibu, Ya, kebanyakan. Semua perlengkapan dari kulit itu diberikan. Nah, yang terbaru yaitu itu totalnya ada 56 KLU ya? KLU, klasifikasi lapangan usaha industri-industri yang mendapatkan. Tapi harus jelas nih, itu harus ada masuk ke dalam administrasi perpajakan. Jangan jadi sampai gini, clue-nya itu clue pedagang pedagang elektronik, tapi aslinya dia mungkin bagiannya furniture itu kan. Tapi kan di database pajak itu elektronik, nggak bisa. Jadi harus ada sesuai ya, KLU sesuai dengan usahanya ya. Sesuai usaha yang terdaftar di DJP gitu Pak ya. Nah, kemudian di PMK 72 tahun 2005 ditambahkan satu lagi, Mbok. Nah, apa itu Pak? Yaitu industri pariwisata. Wah, tepat sekali nih ya. Kita di Bali sektor dominannya pariwisata. Nah, itu diberikan dan sangat luas sekali sampai 77 clue. Wow. Rumah makan, restoran gitu ya. Kan yang pendukung semua tentang pariwisata. Panti pijat. Mas Jojo nih suka nih panti pijat. Betul ya. Itu kemudian acara-acara kantor yang untuk rapat-rapat, hotel, itu hotel dan lain-lain, hotel pasti tentu saja villa. Villa. Jadi dan lain sebagainya yang menunjang termasuk pariwisata. Jadi kapal pesiar, angkutan, nah itu banyak sekali. Nanti lebih detail lagi ada di lampiran PMK. Ini kalau konteksnya Bali sangat sesuai ya. Bali sebagai surganya pariwisata, konteksnya sangat sesuai ya. Sesuai sekali. Tapi harus diingat nih, ini berlakunya kan nasional, jadi jangan cuma skopnya Bali, meskipun Bali memang mayoritas pariwisata. Tapi ini berlaku nasional gitu ya. Untuk KLU tadi betul. Bisa ini ya, insentif ini bisa digunakan ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi semutan pajak, jadi intinya klasifikasi ke lapangan usaha atau KLU itu sesuai dengan data yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dipastikan kembali nanti di lampiran PMK semutan pajak lihat apakah KLU-nya sesuai nih untuk mendapatkan insentif. Di lampiran ya, ada di list lampiran atau tidak ya KLU. Ya, benar. Jadi disinilah pentingnya ya kita tuh melakukan update data kita ya. Jangan sampai dulu waktu pertama daftar Palu Gada biasanya kan gitu ya, Palu Gada. Apa nih kegiatan usahanya? Karena nggak ngerti mau apa, Palu Gada dulu nih. Padahal itu penting sekali nih. Untuk mengupdate selalu ya. Ya kalau kita sedikit flashback itu waktu COVID kan juga ya, ketika ada insentif dia akan merujuk nih. Untuk jenis usaha A, jenis usaha B, jenis usaha C gitu. KLU-nya apa. Maka pentingnya untuk ini data ya. Betul. Data selalu update ya. Baik, semutan pajak. Nah, tadi Pak Bayu sampaikan itu rata-rata KLU yang padat karya ya Pak ya. Nah, ini nih kita menjadi pertanyaan kenapa sih pariwisata itu dimasukkan belakangan nih, nggak langsung dari awal gitu. Karena emang sifatnya sesungguhnya kan strategis, Mbak. Ya, strategis. Kalau kita punya uang gitu kan, kan kemungkinannya pertama kita pakai buat belanja nih. Benar. Makan ya. Kan orang punya tambahan penghasilan. Ya pasti ngajak anak atau kita sendiri makan yang lebih enak, ke kafe gitu kan, ke panti pijat, capek ya supaya relax ya, kemudian ke hotel gitu kan, satu rangkaian ya, satu rangkaian wisata. Oleh karena itu maka industri pariwisata kita masukkan nih, masih boleh dibilang terlambat ya, tapi ya daripada tidak sama sekali. Jadi ini sifatnya sangat strategis di sektor pariwisata itu menjadi penggerak ekonomi lokal, Mbak. Penggerak ya ekonomi. Kafe dan lain sebagainya. Kemudian menyerap tenaga kerja yang cukup besar, padat karya gitu kan, setelah pertanian tuh saya. Nah, jadi setelah melihat pemulihan kunjungan wisata kan ini udah mulai nggak ada lagi COVID gitu kan, rata-rata orang kan suka wisata ya, jalan-jalan. Karena itulah maka harapannya dengan adanya insentif ini kepada pekerja di sektor pariwisata juga nanti bisa berpengaruh ya, mendorong roda perekonomian. Kita lanjut semutan. Nah, tadi sudah nih pariwisata nih mendapat insentif nih. Kita lanjut Mas Jojo. Berapa lama sih insentifnya ini untuk berlaku? Jadi kita sedikit mundur lagi. Insentif ini kan sebenarnya diawali di PMK 10. Benar.
yang tadi industri padat karya, ada alas kaki, furniture. Nah, ketika dia masuk di PMK 10, maka akan berlaku di Januari sampai Desember 2025. Januari Hanya tahun ini ya, sampai dengan tahun ini ya. Januari sampai Desember 2025. Betul. Maka untuk industri yang 4 pertama tadi disebutkan tadi itu berlaku selama 12 bulan, selama tahun 2025. Kemudian kemarin terbitlah PMK 72 yang untuk tambahan di pariwisata. Nah, ketika khusus pariwisata maka hanya berlaku 3 bulan. Oktober sampai dengan Desember. Oktober, November, Desember hanya bisa dimanfaatkan DTP-nya di 3 bulan. Betul. Jadi tidak ditarik mundur dari Januari ya. Untuk yang pariwisata hanya dari Oktober, November, Desember. Sampai 2025 karena memang ketentuannya saat ini berbatas di 2025. Bagaimana 2026 ya? Semoga karena kan sangat membantu ekonomi, semoga juga. Betul. Kan nanti setelah mungkin evaluasi, mungkin besar kemungkinan gitu ya dirasa pemerintah ini berhasil nih ekonomi tumbuh. Kalau tumbuh kan harapannya pajak juga akan masuk lagi lebih banyak gitu kan lah. Mungkin bisa aja diperluas ya. Saat ini kalau kita bicara tekstual di PMK-nya ya untuk yang 4 sektor awal yang industri tadi Januari sampai Desember, untuk yang pariwisata di bulan Oktober, November, Desember. Sementara itu dulu. Ya. Sementara pajak jangan lupa untuk segera memanfaatkan nih karena udah 3 bulan lagi nih ya. Ya. Oktober ini kan 21 akan dipotong di awal November ya, karena kan dilaporkan November. Nah, bisa dimanfaatkan nih, tinggal dihitung aja Oktobernya berapa, nanti tinggal dijadikan DTP. Jadi nanti di awal November ini teman-teman yang bekerja di sektor pariwisata dan nantinya memenuhi ketentuan, kita akan sedikit ini bahas nanti apa aja syarat-syaratnya. Nah, ketika memenuhi persyaratan itu silahkan digunakan. Oke, dimanfaatkan ya. Jadi November aja sudah mendapat tambahan take home pay. THP ya. Tapi cek dulu, jangan lupa tadi KL-nya sesuai nggak ya? Sesuai nggak nih? Ya, benar. Kita lanjut nih Mas Jojo. Sekarang kita tadi sudah nih masa berlaku udah. Kita lebih teknis nih semeton pajak. Jadi siapa aja nih yang boleh memanfaatkan DTP nih, syarat-syaratnya gitu. Biar bulat saya dari awal ya. Tadi udah dijelaskan Mas Bayu sekilas bahwa pertama adalah ada 2 nih. Ada 2 ketika ada orang bekerja berarti ada 2 yang terlibat nih. Pemberi kerjanya dan yang bekerja. Pegawainya. Gitu ya. Nah, ketika kita bicara pemberi kerja sudah dijelaskan. Pemberi kerja siapa yang boleh memanfaatkan di Januari sampai Desember adalah pemberi kerja yang punya KLU tadi yang disebutkan ya 4 industri tadi ya. Nanti bisa dilihat di PMK-nya apa aja sih 56. Kemudian yang untuk pariwisata bisa menggunakan Oktober sampai dengan Desember ada 77 KLU. Ya, betul. Selama pemberi kerjanya memenuhi persyaratan tersebut boleh menggunakan. Ini pemberi kerjanya. Kemudian di sektor karyawannya, pegawainya. Ini saya kecepatan enggak ya? Agak kecepatan. Ya, boleh. Diperlambat sedikit. Ini di pegawainya. Nah, ketika di sektor pegawai sendiri dibagi 2 nih. Ada pegawai tetap, karyawan tetap, juga ada yang pegawai yang tetap, yang harian. Harian. Yang bulanan, ada kan yang pegawai tidak tetap. Pegawai tetap ini disebut pegawai tertentu adalah pegawai tetap yang gajinya di bulan Januari 2025 tidak lebih dari 10 juta. Oke, note ya, tidak lebih dari 10 juta. Pegawai yang gaji di bulan Januari 2025, karena ini patokannya Januari. Gaji di bulan Januari 2025 maksimal 10 juta. Maksimal 10 juta di bulan 10 Januari. 10 juta lebih Rp1 sudah nggak boleh mengenai 10 juta. Artinya berarti kalau ada kenaikan di bulan setelah Januari tidak masalah ya. Sepanjang di bulan Januari itu masih maksimal 10 juta. Ya, penghasilan tetapnya 10 juta. Penghasilan tetap ya. Bagaimana kalau dia dapat bonus di tengah bulan? Bagaimana kalau ada THR? Itu tetap dimanfaatkan DTP-nya. Boleh berarti ya. Patokan awalnya adalah Januari, gajinya 10 juta. Gaji tetap di bulan Januari. Gaji tetap di bulan Januari 10 juta. Apapun yang terjadi sampai Desember, dia bisa manfaatkan. Mau naik, mau turun, mau dapat bonus, dapat THR, semuanya ditanggung pemerintah. Selama gaji awal di bulan Januarinya 10 juta. Oke, jadi penghasilan tetap dan teratur di bulan Januari itu harus tidak lebih dari 10 juta. Sampai yang terlewat nih sebelumnya. Ini harus Pak punya kedua. NPWP dong. Harus punya NPWP. NPWP kalau sekarang konteksnya adalah NIK-nya sudah aktif di Kortek. Oke, jadi sudah tercatat di sistem administrasi DJP. Jadi bukti potongnya harus menyertakan NIK itu tuh. Ketika dia pakai bukti potong yang sementara 999 nggak bisa dapat. Oh, jadi harus jelas siapa sih yang dapat ini. Berarti NIK sudah harus aktivasi dulu. Iya, betul. Dan yang terakhir juga belum pernah dapat fasilitas apapun sebelumnya DTP. Ada beberapa DTP selama dia belum pernah dapat fasilitas DTP bisa digunakan. Harusnya yang syarat-syaratnya itu nggak begitu masalah karena memang belum ada DTP ya di tahun ini ya. Jadi harusnya nggak masalah. Jadi tadi pegawai tetap itu pertama NPWP atau NIK sudah aktif di sistem kita di Kortek. Kemudian gajinya maksimal 10 juta di awal Januari 2025
kemudian yang tadi belum pernah menerima pajak DTP dari yang lain. Oke. Baru mengikuti ketentuan ini. Itu untuk yang pegawai tetap. Pegawai tetap tadi ya. Nah, kemudian ini tadi kan ada yang padat karya itu dari Januari sampai dengan Desember. Yang dilihat patokannya Januari 2025. Bagaimana dengan pariwisata yang baru Oktober? Nah, Ketika Sebelum dia sampai situ, Oktober, sebelum sampai itu, kalau ada pegawai baru yang dia baru masuk Maret nih, oh ya. nah, gimana tuh? Nah, saya nerusin apa lewat saya? Tidak dilatih terus ulang. Jadi apabila ini kan patokannya Januari 10 juta. Bagaimana kalau yang patokan Januari belum ada? Maka dilihat di bulan pertama dia bekerja. Iya, Oke, gitu. jadi Dari 2025, misalkan kan harusnya patokan Januari belum masuk nih, baru masuk di bulan Bekerja. Maret, baru masuk di bulan April. Dilihat gaji pertamanya berapa. Kalau selama gaji pertamanya maksimal 10 juta masih boleh manfaatkan. boleh. Oke. Nah, untuk yang pariwisata kan dia baru dapat fasilitasnya Oktober, November, Desember. Iya. Patokannya apa? Tetap Januari Januari. 2025. Oh gitu. Jadi Karena pada tetap dasarnya kan PMK 72 ini adalah penyempurnaan dari PMK 10. tidak mencabut ya. Jadi menambah doang. Ya, menambah. Pariwisata. Jadi Industri tetap pariwisata. ketentuannya ikut lagi ke pasal 10. Apa yang jadi patokan? Tetap Januari. Januari atau bulan pertama Bulan dia pertama dia masuk bekerja. bekerja. Ya, seperti Oke. itu untuk yang pegawai tetap. Ada juga pegawai tetap nih, pegawai harian kayak seperti itu. Maka ketentuannya adalah batasannya adalah sama 10 juta kalau dia dibayarkannya bulanan. Bulanan. Oke. Tapi kalau di harian tuh maksimal tidak 500 sampai ribu. 500 rata-ratanya. Oh, Rata-rata rata-rata. hariannya tidak lebih dari 500. Betul. Tidak lebih dari 500 Rata-ratanya ribu, ya, tapi ya. kalau bulanan tidak lebih juga dari 10 juta. Oke. Itu untuk pegawai tidak tetap. Tapi pegawai tetap juga harus ada NIK ya. Ya, sama. Sama ya. Sama, tetap harus NIK-nya sudah tercatat di Kortek karena bukti potongnya harus berdasarkan NIK, nggak boleh bukti potong yang 99 itu. Kalau bukti potongnya masih yang menggunakan NPWP tampungan sementara 99 tidak boleh digunakan. Kan begitu NIK-nya dimasukin ke sistem kita yang baru Kortek, Kebaca gitu. muncul itu bisa. Itu Gitu bisa. aja paling Oke. mudah. Ya. Jadi kalau yang muncul 99 langsung itu harus nggak aktifasi bisa. dulu. Betul. Pokoknya di Aktifasi. bukti potong muncul NIK dan namanya, itu bisa digunakan. Iya. Oke. Syaratnya. Nah, kita lanjut nih semeton pajak. Tadi sudah dijelaskan nih, jadi apa syarat-syaratnya. Jadi pastikan semeton pajak segera untuk mengaktifasi akun Korteksnya supaya NIK-nya muncul nih saat di Betul. input pembuatan bukti Ya, potong betul. DTP-nya ya, gitu. Termasuk juga tadi sektor industrinya juga harus ngecek lagi Oh clue-nya ya, masuk atau KLU-nya enggak. sesuai nggak ya, Nah, gitu. ini harus dari dua sisi nih. Karyawan juga ngasih tahu kepada si pemberi kerja. Pemberi kerja kan yang mendapatkan insentif kan karyawan. Karyawan, Kalau ya. karyawannya nanti diam aja, terus kemudian pekerja juga pemberi kerja juga tidak terlalu aware, bisa aja tetap melakukan pemotongan kan. Jadi harus dari dua sisi. Mengingatkan juga nih. Pemberi betul. kerja KLU-nya sudah sesuai nggak sih, Betul gitu ya di sekali. lampiran PMK Ya, nih, gitu. betul. Nah, Dan Mas, yang agak penting nih, yang harus aktifasi akun Kortek itu penting banget Iya. untuk dapat ini. pariwisata nih harus sesuai nih KLU-nya seperti Iya. kayak tadi restoran, hotel. Nah, kalau misalkan KLU-nya misalkan dia restoran tapi KLU-nya nggak sesuai nih, gimana itu? Otomatis tidak dapat ya, karena memang sistemnya kan itu tadi kita Mas Bayu bilang dari awal pentingnya kesesuaian data ya. Itu kan juga bukan sekali ya. Setiap DJP setiap pemerintah memberikan insentif, dia pasti merujuk ke KLU. KLU A, KLU B. Biasanya selalu seperti itu tuh. Jadi sebaiknya semeton pajak memastikan bahwa data KLU-nya itu sesuai dengan kondisi Sesuai. sebenarnya. Dan sekarang untuk update data juga mudah ya dengan Langsung Kortek di bisa Kortek. langsung. Iya. Oh, langsung diupdate di Online. Kortex Di aja Kortex. online ya. Ada Tapi kalau diupdate, emang membutuhkan bantuan karena bingung nih baru pertama kali nih, Bisa ke ini. bisa ke KPP terdekat. Bisa ke KPP ya. terdekat.